Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur, muqaddiril aqdar, mulijun nahar fil lail wa mulijul lail fil nahar, تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر ولبى وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وحج حاج واعتمر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kenikmatan untuk dapat menghidupkan waktu yang mulia, yaitu ma bainal maghrib wal isya, waktu antara maghrib dan isya di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim kami kepada seluruh jajaran kepengurusan Ta'mir Masjid Fajrul Aman, Imam Masjid, beserta khatib, beserta muadzin, beserta seluruh kepengurusan dan siapapun yang memakmurkan ada di masjid ini, serta seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang agung bagi kita semua dengan dikumpulkannya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita datang ke rumah manusia, maka sangat buruk, sangat jelek, sangat kurang apabila tuan rumah itu tidak memberi jamuan apa-apa kepada siapa yang datang ke rumahnya. Pasti tuan rumah akan merasa malu apabila tidak dapat menjamu tamunya, walaupun minimal dengan air putih. Begitu pula ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta para manusia, pencipta segala-galanya, sangat malu apabila ada hambanya yang datang ke rumahnya, yang datang ke dalam masjid, yang datang ke dalam tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Maka kita tidak ragu, duduknya kita di masjid, iktikafnya kita di masjid, meminta dan berdoanya kita di masjid, itu semua pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat malu apabila ada hambanya yang datang ke rumahnya sedangkan pulang dengan tangan hampa. Sehingga jangan khawatir, datangnya kita ke tempat ini, duduknya kita di tempat ini, insya Allah kita tidak akan mungkin pulang dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua dosa kita diampunkan oleh Allah, semua kesalahan kita ditutup, dihapus oleh Allah, diberi kepada kita semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Masjid ini merupakan tempat yang begitu mulia. Ini merupakan bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu ingin melihat seorang yang mukmin, ada orang yang rajin ke masjid, terbiasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang benar-benar memiliki iman. Karena termasuk tanda bahwasanya seorang beriman adalah cintanya dan seringnya dia datang ke masjid.
Karena mereka orang-orang munafik, mereka sangat sulit untuk datang ke masjid. Bahkan ketika nanti di akhirat, ketika nanti di padang mahsyar, ketika jarak matahari hanya 1 mil, hanya 1 jengkal di atas kepala kita manusia, maka di saat itu orang-orang ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang-orang yang tenggelam satu tubuh penuh dengan keringatnya. Ada orang yang tenggelam sampai di tenggorokan dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di pusar, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di mata kaki. Tetapi ada golongan-golongan yang akan diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya matahari. Di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang akan dijaga oleh Allah, diselamatkan dari panasnya api matahari adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka orang-orang yang hatinya selalu bergantung cinta kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa dibayangin Pak, kita ini di Indonesia, Masya Allah, Grogot ini matahari itu jaraknya berapa ribu mil, berapa juta mil. Kalau sudah musim panas atau sudah siang hari itu, kita di luar aja kepanasan, berkeringat. Apalagi kalau kita bayangin mataharinya dekat dengan kita. Gimana itu keadaannya? Makanya di saat itu adalah keadaan yang sangat genting. Tapi beruntung dan beruntunglah mereka yang suka datang ke masjid. Beruntung dan beruntunglah mereka yang cinta kepada masjid, yang ketika mendengar seruan-seruan azan di masjid, mereka segera mendatangi masjid. Orang-orang semacam ini akan mendapat naungan dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cintakan hati kita dengan masjid. Biasakan langkahkan kaki kita ke dalam masjid. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu pernah sampai berkata kepada sahabatnya, ingin sekali aku satu kali, ya, ketika sholat di masjid, sahabatku menggantikan aku menjadi imam. Aku ingin keliling, aku ingin melihat rumah-rumah orang, aku ingin melihat siapa di antara mereka yang tidak berangkat ke masjid. Dan kaum laki-laki, aku ingin membakar rumahnya. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling rahmat, manusia yang paling kasih, manusia yang paling sayang. Tapi beliau sangat keras menegur kepada orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi tidak pernah datang ke masjid, tidak cinta kepada masjid. Kalau ke masjid 1 tahun sekali Pak, hanya Idul Fitri aja. Banyak atau sedikit? Banyak. Masih mending kalau ke masjid 1 minggu sekali, hari Jumat masih bagus. Kadang ada yang ke masjid 1 tahun sekali, ada yang sama sekali nggak pernah ke masjid, padahal rumahnya dekat dari masjid. Ya. Oleh karena itu, inilah yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang munafik. Karena orang yang beriman itu dia akan terbiasa cinta dan memudah langkahnya kakinya ke masjid. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu angkat beban ratusan kilo, Pak. Orang yang kuat itu bukan yang badannya kekar, yang badannya bagus, bukan. Tapi orang yang kuat sejatinya kuat adalah mereka yang mudah langkahnya menuju kebaikan. Kalau diajak ke masjid mudah, diajak ke majelis mudah, diajak ngaji mudah, diajak cari ilmu mudah. Ini orang-orang yang baik. Tapi kalau dia tadi itu berat, dia tadi itu susah, ya, diajak ke masjid gak mau, walaupun mungkin tubuhnya kuat. Masya Allah, futsal sepak bola 5 jam kuat Pak. Nonton televisi 4 jam kuat, apalagi pegang handphone lihat YouTube seharian, kadang malam sampai subuh. Tapi kalau sudah duduk di majelis ilmu, maaf rasanya di bawah pantatnya itu ada paku. Kapan selesainya? Kok nggak selesai? Lama kali Isya ini. Inilah yang membedakan iman seseorang dengan tidak adanya iman. Mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang percaya akan hari kiamat, mereka yang percaya akan hari pembalasan, mereka yang percaya akan alam kubur, mereka akan cinta dengan masjid.
Sallu ala Nabi Muhammad. Terlebih kita memakmurkan masjid di waktu maghrib dan isya, waktu yang mulia, waktu mustajab. Ini duduknya kita di saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap detiknya pahala, Pak. Bisa dihitung. Apalagi ini merupakan harta simpanan kita nanti di akhirat. Ketika kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan kebaikan. Saya punya kakek, Pak. Ini bukan membanggakan nasab atau apa enggak. Ini hanya menjadi pelajaran khususnya buat saya pribadi. Ya. Bukan kakek yang teratas, enggak. Kakek saya pas. Beliau menjadi saksi dan bukti akan keistiqomahan seseorang dan kecintaan seseorang ke dalam masjid. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. 40 tahun lebih yang lalu. Saya nggak bahas ratusan tahun yang lalu. Saya baru bahas 40 tahun lebih yang lalu. Dan saksi hidupnya sampai sekarang masih banyak, Pak. Beliau adalah sosok yang sangat cinta kepada masjid. 5 waktu sholat di masjid nggak pernah ditinggal, Pak. Nggak cuma sholat 5 waktu mengimami begitu aja. Bahkan beliau dalam keadaan sakit pun, di akhir-akhir hayatnya jalannya terboboh-boboh. 5 langkah berhenti bernafas. 5 langkah berhenti bernafas. Masih belain untuk datang ke masjid. Orang kaya, bukan orang kaya. Beliau orang sederhana. Kerjaan beliau adalah kambing, nyembelih kambing, jual daging kambing. Sederhana. Tapi cintanya sama masjid luar biasa. Gak sekedar hanya jadi imam tugas masjid, enggak. Tapi beliau benar-benar khidmat kepada masjid. Sehingga semua hartanya beliau keluarkan untuk masjid. Kepentingan utamanya masjid. Padahal kalau dilihat anak-anaknya banyak. Ada 20 lebih anaknya. Sederhana. Tapi cintanya sama masjid luar biasa. Itu kalau sudah ada satu lampu yang mati di masjid, beliau akan cari cara gimana ini harus beli lampu. Gimana harus hidup. Perhatian sedetail mungkin. Kenapa? Karena masjid itu merupakan perintah dari gurunya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sahib Gresik, untuk melazimi masjid. Sampai sekarang masjidnya ada. Kalau yang datang ke Solo, ada hall di Solo di Masjid Ar-Riyad. Masjid As-Segaf itu nggak jauh, jalannya hanya beberapa meter. Itu masjid menjadi saksi buta. Mihrab dari masjid itu menjadi saksi buta akan keistiqomahan Habib Abdul Qadir. Bahkan beliau ketika mengajak anak-anaknya, beliau itu perhatian sama semua jamaahnya. Kalau sudah ada anaknya yang nggak sholat di masjid, beliau akan tanyain kemana ya. Jadi beliau sebelum takbir itu melihat shaf, beliau sambil perhatian kepada anak-anaknya yang ada di belakang. Jangan sampai anakku tidak ada di belakangku. Jangan sampai anakku tidak berjalan sesuai jalanku. Dan beliau perhatian kepada jamaah-jamaahnya, siapa yang hari ini gak hadir. Apakah mungkin sakit atau gimana, ditanyain kabarnya. Dan itu mihrab menjadi saksi gimana beliau setiap malamnya bermunajat, meminta kepada Allah. Yang dulunya itu masjid kecil, beliau berdoa terus kepada Allah supaya masjid itu menjadi makmur, banyak jamaahnya. Sampai sekarang Masya Allah, Masjid As-Segaf ini tidak pernah kosong dari jamaah. Kajian setiap hari selalu ada. Baik kajian pagi juga ada, kajian malam juga ada. Apalagi kalau sudah Ramadan, luar biasa makmur berkat keberkahan beliau. Itu mihrab menjadi saksi hidup, saksi buta bagaimana keistiqomahan Habib Abdul Qadir. Hingga Allah mengkabulkan doa beliau, yang mana beliau selalu berdoa dan meminta kepada Allah ingin sekali untuk dicabut nyawanya ada di dalam masjid sebagai imam masjid ketika melaksanakan sholat. Maka subhanallah, di hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau sehingga beliau dapat meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Sebaik-baik keadaan hamba adalah ketika melaksanakan sholat menghadap kepada Allah. Beliau diambil ketika sholat Jumat, menjadi imam di hari Jumat di rakaat terakhir
dalam keadaan sujud terakhir sebelum salam beliau di dalam sujud, Allah Subhanahu wa taala ambil dan cabut nyawa beliau. Saksinya banyak satu masjid. Melihat bagaimana keistimewaan Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf yang mendapatkan husnul khotimah yang begitu luar biasa. Orang yang meninggal di masjid banyak, Pak. Yang meninggal dalam keadaan sholat banyak. Tapi yang meninggal di masjid di hari Jumat dalam keadaan sholat menjadi imam di dalam sujud terakhir, itu sangat jarang. Kecuali Allah ingin menunjukkan bagaimana berkat keistiqomahan beliau, kecintaan beliau kepada masjid, ketulusan beliau khidmat kepada masjid, Allah Subhanahu wa taala muliakan dan harumkan nama beliau sampai sekarang. Saudara Nabi Muhammad. Ini merupakan contoh bagi kita. Bukan sekedar membanggakan ini meninggal di masjid, enggak. Jadilah orang yang istiqomah. Apapun amal kebaikan kita. Oh, saya cinta sama masjid, istiqomah. Oh, saya cinta sama sholawat, istiqomah sholawat. Saya cinta sama mengajar, istiqomah mengajar. Saya istiqomah, saya cinta sama sedekah, istiqomah. Yamutul mar'u ala ma asyari. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Bahkan saya juga pernah mendengar cerita dari guru saya yang nggak lama, mungkin baru kisaran beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang yang rajin sedekah, Pak. Setiap hari selalu sedekah. Subhanallah, di akhir hayatnya, ketika berada di dalam rumah sakit sebelum meninggal, beliau terkena penyakit koma, nggak sadar. Tapi dokter-dokter dan perawat di dalam rumah sakit tadi melihat ada yang aneh, di mana beliau selalu merogoh kantongnya mengeluarkan sesuatu. Padahal beliau koma, tapi seolah-olah mengambil sesuatu di kantong mengeluarkan, mengambil sesuatu di kantong mengeluarkan. Padahal tidak ada apa-apa dalam kantongnya. Hingga sang perawat pun tanya kepada keluarga ini, maaf, ini kenapa ya? Saya lihat bapak ini begini, kok seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari kantong. Maka dijelasin sama keluarganya, kebiasaan orang tuanya semasa hidup selalu bersedekah, istiqomah bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan di akhir hayatnya, seolah-olah beliau mengeluarkan sesuatu dari kantong. Kenapa? Rajin sedekah. Seseorang akan diambil di akhir hayatnya, ajalnya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Karena itu pesan pertama di sini. Jadilah kita manusia yang di dalam kehidupan ini memiliki satu amal baik yang kita pegang sampai akhir hayat kita. Minimal satu amal baik, istiqomah. Mau jadi rajin zikir silahkan, rajin sholawat silahkan, rajin belajar silahkan, rajin ke masjid silahkan. Apapun kebiasaan amal soleh, insya Allah satu amal tadi akan menjadi benteng pelindung kita dari seluruh siksa yang ada di dalam kubur. Tawasul kepada amal kita yang istiqomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih malam hari ini kita berada di malam pertama, malam 1 bulan Dzulhijjah. Kita berada di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung, di hari-hari yang paling utama yang ada di dunia. Inna afdhala ayyamid dunya ayyamul asri. Sesungguhnya hari-hari yang paling afdal yang ada di dalam kehidupan kita di atas dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita maghrib ini masuk di malam pertama bulan Dzulhijjah, bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan untuk ibadah. Gunakan untuk ibadah. Setiap pahala yang kita kerjakan di bulan haram ini akan dicatat oleh Allah berkali-kali lipat. Ya. Terutama di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang agung. Siapapun di antara kita yang memiliki kelebihan di dalam harta,
kemampuan, hendaknya nanti ketika datang hari Idul Adha kita jalankan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat menghadap untuk Tuhanmu dan juga sembelihlah binatang. Kita diperintahkan untuk berkorban. Kalau untuk hukumnya khilaf para madhab. Ada yang mewajibkan, tetapi di madhab kita itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditetapkan. Siapa yang mampu maka hendaknya dia berkorban. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana," siapa orang lahu sa'ah, memiliki kelebihan, kemampuan, maka hendaknya dia berkorban. Siapa orang yang enggak berkorban karena lahu sa'ah, dia punya kelebihan tapi enggak mau berkorban, fala yaqrubanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini berarti menunjukkan bahaya. Kalau kita punya kelebihan, kita punya kemampuan, tapi nggak mau korban, ini bahaya. Ya. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan harta kita, belikan korban, belikan binatang. Nggak harus bagus-bagusan, Pak. Semampu kita. Siapa orang yang tadi itu dia menyembelih binatang korban, dia berkorban, maka insya Allah setiap tetesan darah itu akan menjadi pelebur dosa bagi dia. Setiap bulu dari hewan korban yang kita korbankan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kebaikan bagi kita. Jadi mana rugi ketika kita dapat kesempatan dan kita ada kemampuan tapi tidak mau berkorban. Korban dengan semampu kita. Sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan ini ketika kita dibahas dan diingatkan dengan korban, kita diingatkan kembali dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau merupakan teladan panutan kita di dalam pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabiullah Ibrahim, Pak. Singkat ceritanya, beliau itu setelah lama tidak punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada beliau seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail. Maka subhanallah, di saat itu Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini banyak sekali mendapat ujian, tapi ujian yang kali ini benar-benar sangat dahsyat. Nabiullah Ibrahim diuji dengan mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Nah, kalau mimpinya para nabi itu wahyu, beda sama mimpinya kita ya. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu, perintah dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim yang sudah puluhan tahun menanti akan hadirnya anak, di saat itu beliau mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail. Kita lihat bagaimana Allah tidak meminta harta Ibrahim, walaupun hartanya Nabi Ibrahim banyak. Allah tidak meminta unta-unta Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta itu semua. Yang Allah minta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim, yaitu putranya. Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim. Apakah Nabiullah Ibrahim lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta dengan dunianya? Sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Nabiullah Ibrahim memanggil putranya Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur ma tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku mendapat wahyu dari Allah, mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Gimanalah tanggapan menurut kamu, gimana wahai putraku? Maka subhanallah, Nabiullah Ismail seorang putra yang soleh, seorang anak yang patuh kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika itu beliau usianya masih muda. Usia beliau masih belasan tahun. Mendengar ucapan ayahnya yang ingin menyembelihnya karena perintah dari Allah. Walaupun kelihatannya ini perintah yang irasional, tidak masuk akal, tapi beliau patuh. Beliau katakan dengan jawaban yang begitu indah, qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Allah Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk dari hamba-hambanya Allah yang bersabar. Allahu Akbar. Bagaimana seorang putra yang ketika mendapat perintah, diajak musyawarah oleh ayahnya, dia menjawab dengan jawaban yang hebat. Kalau kita lihat sekarang anak-anak kita, Pak, ya Allah, nggak usah perintah yang nggak masuk akal seperti itu. Kita perintahkan anak kita yang masuk akal aja sudah ditolak. Ini ayahnya mau nyembelih anaknya, kata anaknya apa? Lakukan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Kalau sekarang kita lihat anak ini diperintahkan aja oleh orang tuanya untuk beli ke pasar, ya Allah, sudah ditolak. Ah, bapak perintah lagi, disuruh lagi saya, begini, saya lagi enak main, saya lagi begini, banyak alasan. Anak-anak kita kalau kita lihat sekarang pendidikan kepada mereka begitu susah. Tapi lihat contoh Nabi Allah Ismail, seorang anak yang luar biasa. Tingkat patuhnya kepada ayahnya, tingkat patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada sesuatu yang lagi di luar akal pemikiran manusia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga singkat ceritanya, setelah itu Nabi Allah Ibrahim ketika ingin menyembelih putranya Nabi Allah Ismail, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di saat itu mengganti dari Nabi Allah Ismail yang tadinya mau disembelih diganti dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti itu Ismail dengan binatang sembelihan yang besar. Allah enggak ingin Nabi Allah Ismail disembelih, enggak. Allah enggak ingin Nabi Allah Ismail mati, enggak. Tapi di situ Allah hanya ingin menguji, melihat keimanan, keyakinan Nabi Allah Ibrahim, kepatuhannya kepada Allah yang luar biasa. Bisa dibayangin Pak, kita yang lama nggak punya anak, menunggu puluhan tahun, sekalinya diberi anak, diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala anak kita. Allah. Kita yang punya anak banyak aja diminta satu atau hilang satu, kadang sedihnya luar biasa. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim satu-satunya anak diminta kepada Allah, beliau laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah mengajarkan bahwasanya setiap manusia yang beriman akan diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwasanya manusia akan dibiarkan saja oleh Allah berkata, aku beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak akan mungkin. Pasti akan diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim ini ujiannya banyak, Pak. Di antara ujiannya Nabi Allah Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Ini raja yang besar, kekuasaannya, pengikutnya banyak. Nabi Ibrahim mengajak, mendakwahkan ajaran tauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah. Tapi di saat itu tidak ada yang menerima ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim sendirian. Usianya masih muda, Pak. Masih belasan tahun. Beliau datangi kepada tempat sesembahan mereka, berhala-berhala. Jumlahnya ada 72. Itu dihancurkan semua sama Nabi Allah Ibrahim. Disisakan hanya satu berhala saja. Lalu kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain diletakkan di atas berhala itu yang besar. Maka ketika ketahuan sama Raja Namrud, cari mana ini yang menghancurkan berhala-berhala. Dapat Nabi Allah Ibrahim, dipanggil. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan ini? Kata Nabi Allah Ibrahim, tanyakan kepada berhala yang besar. Emang kamu gila apa saya tanya sama bicara sama berhala? Masa berhala bisa diajak
bicara. Nah kalau berhala aja nggak bisa bicara, ngapain disembah? Ngapain kamu menyembah sesuatu yang nggak bisa bicara? Maka di saat itu Raja Namrud, singkat ceritanya, marah besar, sehingga beliau merintahkan kepada seluruh masyarakatnya, kepada semua rakyatnya, kepada semua pengikutnya, qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolong Tuhan kalian, kalau kalian itu benar-benar berbuat, bantu Tuhan kalian, bakar itu Ibrahim. Tuhan kok ditolong, bantu bakar itu Ibrahim. Masya Allah Pak, itu masyarakat semua pengikut yang ada semuanya mencari berhari-hari kayu bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo kumpulin kayu bakar. Bahkan diceritakan nenek-nenek sudah tua ngumpulin kayu bakar, cari jauh-jauh kayu bakar. Untuk apa? Nolong Tuhan ya. Kumpulin kayu bakar ada di satu tempat, dibakar, api pun membakar begitu besar. Subhanallah, subhanallah. Setelah berhari-hari, kayu bakar ini yang berapi ini bukan luasnya kecil Pak, seperti masjid ini, lebih luas lagi. Itu api sangat-sangat dahsyat, benar-benar besar sekali. Maka ketika Raja Namrud ingin membakar Ibrahim, Raja Namrud ini bingung, ini gimana ini ya? Kalau Ibrahim ini saya suruh jalan sendiri ke api, pasti lari, kabur Pak. Kalau saya perintahkan diantar sama orang, yang nganter juga kebakar. Orang ini apinya besar sekali kok. Mungkin hanya jarak beberapa meter sudah hangus, kebakar. Ya. Mungkin itu kalau diletakkan atau burung lewat di atasnya jadi burung bakar Pak. Apinya besar sekali. Maka singkat cerita, subhanallah, ketika itu ada setan yang menyamar, datang memberi saran, begini caranya, buatkan ketapel. Apa kalau bahasanya Kalimantan? Bahasa Grogot apa? Sama ya? Tahu ya, ketapel itu alat ya. Diletakkan itu ketapel besar, Nabi Allah Ibrahim diletakkan di atas tali, lemparkan itu ketapel ke dalam api. Di sini ada pelajaran besar bagi kita. Bagaimana tawakalnya Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana kesungguhan, ketulusan dan yakin pasrahnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Ini bisa dibayangkan Pak, kita ini lagi di atas ketapel mau dilempar ke dalam api. Di saat itu sudah nggak tahu lagi, ini nasib kita pasti mati sudah, habis sudah. Tapi Nabi Ibrahim dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, biasa aja. Sedangkan malaikat yang ada di atas langit semuanya khawatir. Malaikat yang ada di atas langit itu khawatir semuanya. Mereka mengadu kepada Allah, Ya Rabb, khaliluka yulqa finnar. Ya Allah, kekasihmu akan dilempar ke dalam neraka, ke dalam api. Kekasihmu akan dilempar ke dalam api, ya Allah. Malaikat semuanya khawatir karena di bumi ketika itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim, dan saat ini Ibrahim mau dilempar ke dalam api. Allah. Maka kata Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwasanya Nabi Allah Ibrahim adalah kekasihnya. Dan tidak ada kekasih Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu kecuali Ibrahim di saat itu. Wa ana rabbu, dan aku adalah Tuhannya Ibrahim. Wa laysa lahu rabbun ghairi, dan Ibrahim tidak punya Tuhan kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Fa in istaghathakum fa'ghithu wa illa fada'u. Kalau memang Ibrahim ingin minta tolong sama kalian, bantu. Para malaikat kan panik, mereka khawatir, mereka ingin membantu Ibrahim. Kata Allah, kalau kamu mau bantu Ibrahim silahkan. Kalau Ibrahim minta bantuan silahkan bantu. Tapi kalau Ibrahim tidak butuh bantuan kamu, Ibrahim tidak mau, maka sudah tinggalin aja. Maka turun satu persatu malaikat ingin menolong Nabi Ibrahim. Tapi sama Nabi Ibrahim ditolak. Malaikat hujan turun, malaikat ini semua turun, ditolak sama Ibrahim. Sampai terakhir malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, turun menawarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka hajah,
wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat, punya keinginan? Kalau kita yang ditanya itu, Pak, mungkin sudah kita marahin habis. Orang kita sudah mau dilempar ke dalam api masih ditanyai, butuh bantuan enggak? Ya jelas orang kita mau dibakar kok masih ditanyain. Enggak usah pakai tanya, selamatin kita. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaik falah. Kalau hajat kepadamu wahai malaikat Jibril, saya enggak punya hajat. Saya enggak minta tolong. Enggak ada keperluan saya. Ilmuhu bihali yuhni an su'al. Allah tahu keadaanku. Allah tahu aku ini saat ini dalam keadaan sebegini genting. Allah tahu kesusahanku saat ini. Cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang akan menolong dan menyelamatkanku. Allahu Akbar. Keyakinan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan mau diminta bantuan, malaikat mau membantu Nabi Allah enggak, kalau sama kamu saya enggak. Cukup Allah yang akan membantu. Ini tingkat tawakal yang benar-benar luar biasa, Pak. Kalau kita, malaikat enggak mau bantu, cari bantuan sama jin. Santet sana, santet sini, pesugihan dan lain-lain, minta bantuan sama jin. Ini Nabi Ibrahim dikasih bantuan sama jin, sama malaikat, enggak mau, ditolak sama Ibrahim. Maka di saat itu benarlah ketika Nabi Allah Ibrahim akan dilempar ke dalam api, Allah merintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu menyelamatkan atas Nabi Ibrahim. Maka api tadi menjadi sejuk yang menyelamatkan bagi Ibrahim. Kalau Allah katakan itu api jadilah dingin gitu aja, maka niscaya Nabi Allah Ibrahim akan mati dalam keadaan kedinginan. Tapi Allah katakan jadilah dingin yang menyelamatkan, sehingga sejuk tapi tidak mendinginkan sampai beku, enggak, sejuk untuk Nabi Allah Ibrahim. Kalau Allah tidak sebut untuk Nabi Allah Ibrahim, Pak, sampai sekarang semua api ini dingin. Enggak ada lagi api yang panas. Buat ikan bakar enggak ada, ikan beku yang ada. Maka Allah katakan ala Ibrahim, hanya untuk Nabi Allah Ibrahim. Maka subhanallah, Nabi Ibrahim di dalam api tadi tidak kebakar sedikit pun. Bahkan beliau pun mendapat kiriman buah-buah dari surga. Beliau merasakan nikmat di dalam api. Beliau merasa bahagia. Bahkan di akhir hayatnya ketika ditanya orang, wahai Ibrahim, masa hidup manakah yang kamu senang bahagia ketika berada di atas dunia? Kata Nabi Allah Ibrahim, ketika aku sedang dibakar di dalam apinya Raja Namrud. Itu adalah masa-masaku paling nikmat di atas dunia. Kenapa? Karena setiap hari beliau bisa ibadah, makan dikirim buah-buahan dari surga. Oh, nikmat sekali di dalam api itu. Ya, ini pelajaran besar terakhir. Pelajaran besar bagi kita untuk tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu, Pak. Kalau kita yakin sama Allah, Allah akan bantu. Ya. Masalahnya sekarang ini kita nggak yakin sama Allah, lebih yakin sama manusia, lebih percaya kepada manusia. Padahal manusia itu kalau jadi tempat kita bersandar, sandarannya akan jatuh, lemah manusia. Tapi kalau kita bersandar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membantu dan menolong kita, karena Allah adalah sebaik-baik penolong bagi kita semua. Oleh karena itu, yang tawakal sama Allah, yang yakin kepada Allah, yang pasrah kepada Allah, jagalah Allah di setiap keadaanmu, maka niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Insyaallah nasihat di waktu maghrib ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah ilmu ini dapat kita amalkan dan menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah ini perbanyak membaca kalimat tauhid, perbanyak kita membaca sholawat, perbanyak kita berpuasa, perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua diberi rezeki oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah umrah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampunkan segala dosa kita, dan diterima semua amal baik kita. Dan semua jamaah yang sedang haji, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, insya Allah Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan,
Allah berikan kekuatan, Allah berikan penjagaan, sehingga kembali lagi ke negara kita tercinta Indonesia dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.